down, I know you got me, baby. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama saya Buksa Petrihara. Di video selanjutnya saya akan membahas yaitu networking models mikrotik MTCNA preparation. Nah, di materi ini ada beberapa materi. Yang pertama ada konsep networking models, yang kedua yaitu TCP/IP model, yang ketiga encapsulation dan decapsulation, yang terakhir OSI model. Nah, kita ke materi yang pertama yaitu konsep networking models. Nah, pada pembahasan yang pertama kita tuh membahas mengenai konsep networking model. Nah, networking model itu identik dengan jaringan komputer. Nah, jaringan komputer mengacu pada perangkat komputer yang saling terhubung serta dapat tertukar dan data dan berbagi sumber daya atau sama lain. Langkah tepat dari awal pembelajaran administrasi jaringan mulai dari vendor-vendor maupun seperti Cisco, Mikrotik itu memperkuat besar jaringan komputer kita. Langkah yang tepat untuk mempelajari jaringan komputer adalah dengan mendalami networking model. Nah, networking model adalah aturan yang mendefinisikan perangkat-perangkat komputer agar bisa saling terhubung. Namun perangkat komputalitas itu tidak hanya itu satu saja, pasti ada server dan lain-lain yang berasal dari berbagai macam vendor. Agar vendor-vendor tersebut bisa saling terhubung, dibutuhkanlah suatu aturan yang disebut dengan networking model. Nah, aturan tersebut adalah yang disebut dengan networking model. Jadi bagaimana si vendor dapat saling berkomunikasi dengan open stand networking models yang tersedia. Untuk saat ini open networking model yang tersedia yang terkenal itu ada dua, yaitu TCP/IP model dan OSI model. Sebelum ada networking model, setiap vendor itu memiliki networking modelnya masing-masing. Seperti pada tahun 1974, IBM membuat sistem arsitektur networking atau SNA. Oleh karena itu, setiap vendor tidak bisa terhubung satu sama lain. Lalu muncullah open networking model agar setiap vendor bisa saling terhubung satu sama lain. Jadi setiap vendor itu hanya akan menggunakan satu networking model yang sama, entah itu OSI atau yang dibuat oleh International Organization for Standardizing atau ISO. Ataupun itu TCP/IP model yang dibuat oleh Department of Defense atau DoD. Saat ini yang paling sering digunakan itu adalah yang TCP, tapi yang paling sering dipelajari atau yang bisa digunakan sebagai pembelajaran itu adalah yang OSI. Namun keduanya itu memiliki tujuan yang sama. Nah, misalnya di sini vendor Cisco, vendor IBM, vendor Mikrotik, kalau ketiganya memakai networking model yang sama, maka ketiganya itu tidak saling terhubung. Kita masuk ke materi yang kedua yaitu mengenai TCP/IP model. Nah, jadi TCP/IP model merupakan jenis networking model yang saat ini digunakan atau yang sering digunakan. Jadi TCP/IP itu mendefinisikan atau protokol agar antar komputer utamanya berada di networking itu bisa saling terhubung. Untuk membantu dalam memahami step networking model itu dipecahkan menjadi dua bagian kecil yang disebut layer. Nah, di sini secara dokumentasi TCP/IP model terdiri dari 4 layer, namun penerapan dalam real network lebih mudah untuk dibagi menjadi dalam 5 layer. Nah, ini untuk yang keempat itu di bawah, yaitu yang pertama ada network access, yang kedua ada internet, yang ketiga transport, yang terakhir ada application. Lalu yang versi real networknya itu sama seperti yang ditunggu dari bawah, yaitu physical, data link, networking, transport, dan application. Di sini saya menjelaskan satu persatu dari layer yang dari TCP/IP model. Yang pertama saya akan membahas mengenai application terlebih dahulu. Namun sebelum masuk ke materi yang application, saya akan menjelaskan dulu cara kerja dari networking model. Jadi cara kerjanya itu adalah dengan membuat beberapa lapisan fisik sampai non fisik. Di setiap lapisan terdapat aturan yang harus diikuti oleh setiap komponen agar dapat saling berkomunikasi. Jadi ketika kita mengakses suatu website atau aplikasi itu memiliki banyak sekali proses. Lalu proses-proses tersebut dikumpulkan pada layar-layar networking model. Nah, di sini kita akan membahas mengenai application terlebih dahulu. Aplikasi itu berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi, mengatur aplikasi, dapat mengakses jaringan, kemudian membuat pesan berskala. Contohnya di sini ada HTTP, POP3, SMTP, SMAP, SSH, dan lain-lain. Lalu ada transport layer. Jadi fungsi dari transport layer itu adalah untuk menyajikan atau memberikan servis ke application layer. Itu transfer data. Terdapat dua protokol yang sering digunakan yaitu TCP dan UDP. TCP itu lebih mudah digunakan karena support chaining, sedangkan UDP itu lebih cepat. Biasa digunakan untuk video streaming dan aplikasi yang membutuhkan kecepatan data.
salah satu mekanisme yang disediakan oleh transport layer khususnya pada TPC itu adalah error revolution machine. Contohnya ketika kita mengakses web server, responnya itu ada HTTP header dan TPC header yang nantinya akan dibentuk menjadi segmen, tapi respon ini bisa error atau hilang. Salah satunya disebabkan oleh error, yaitu sudah banyak komunikasi atau domain tidak mencukupi. Jika terjadi seperti ini, kalian akan merequest lagi, lalu server akan mengirim ulang. Sedangkan pada UDP, jika terjadi error saat klien merequest web server, di UDP itu tidak akan mempedulikannya, jadi dia itu akan tetap mengirimkan ke klien. Oleh karena itu UDP itu lebih cocok untuk video streaming, game, dan aplikasi yang dibutuhkan kecepatan data. Lalu pada selanjutnya ada networking. Nah, di networking ini terdapat satu protokol yaitu IP. IP merupakan kepanjangan dari internet protokol terdapat dalam network layer 3 yaitu OSI. Nah, IP digunakan untuk memberikan alamat agar bisa saling berkomunikasi antar jaringan. Nah, di sini digunakan untuk mengadreskan untuk komunikasi antara perangkat jaringan. Terdapat dua jenis IP address yaitu IPv4 dan IPv6. Nah, untuk IPv4 itu pengalamannya itu 32 bit, sedangkan pada IPv6 pengalamannya itu sampai 120 bit. Lalu di sini IP menyediakan fitur yang sangat penting yaitu IP address dan routing. Nah, di sini pada addressing itu memberikan nama pada perangkat jaringan komputer. Jadi misalnya di sini ada komputer 1 yang memiliki IP 192.168.1.1, lalu ada komputer 2 yang memiliki IP 192.168.1.2. Nah, mereka itu bisa saling berkomunikasi karena mereka itu saling memiliki IP dan IP-nya itu berbeda. Jika IP-nya mereka itu sama, maka akan terjadi error. Lalu ada routing. Routing merupakan salah satu fitur yang disediakan pada IP di network layer yang bekerja layaknya connect post, itu mencari router tercepat untuk sampai ke tujuan. Misalnya di sini saya mempunyai paket A yang akan dikirimkan ke alamat A. Jadi routing itu akan mencari router tercepat agar bisa dikirim ke alamat A. Begitu pula jika saya akan mengirim paket B itu ke alamat B juga. Di routing ini akan mencari router tercepat agar bisa sampai ke router B. Kita lanjut ke layer yaitu data link dan physical. Di sini data link dan physical akan saya jadikan satu karena pembahasannya itu saling berkaitan. Nah, pada link itu mendefinisikan protokol yang dibutuhkan physical. Nah, physical itu mendefinisikan link pada suatu jaringan komputer atau mendefinisikan secara fisik atau yang digunakan untuk menghubungkan antara device. Contohnya seperti ini. Jika ada perangkat ataupun ingin saling terhubung membutuhkan kabel, baik itu virtual kabel ataupun wireless tanpa kabel. Untuk wireless contohnya itu ada kabel UTP, sedangkan wireless contohnya itu ada gelombang elektromagnetik. Lalu ada salah satu fitur di data link yaitu VCS atau Freight Request, yaitu error detection machine. Nah, jadi error detection machine pada data link itu hampir sama dengan yang ada di transport. Bedanya ini itu hanya mendeteksi error saja, sedangkan para transfer itu bisa langsung memperbaiki. Lalu ada addressing yang digunakan pada data link ialah MAC address. Kita lanjut ke materi yang ketiga mengenai encapsulation dan decapsulation. Tapi di sini saya akan membahas mengenai encapsulation-nya terlebih dahulu. Jadi encapsulation merupakan proses membungkus data dengan header pada data di setiap layernya. Nah, di sini ada ilustrasi, misalnya di sini ada pengirim. Nah, pengirimnya itu mempunyai data yaitu dinamakan application, lalu data itu diteruskan ke transport. Nah, jadi di sini ada transport, lalu ada di sini ada di GP header yang dinamakan segmen pada message-nya. Lalu pada network itu diteruskan pada data TPC header dan juga ditambahkan IP. Maka pada message ini dinamakan IP paket. Lalu IP paket ini diteruskan ke data link. Di sini ada data link header IP di GP header data dan data link title yang dinamakan frame. Lalu di sini memang tidak ada, tetapi setelah ke data link itu ada physical. Nah, pada physical itu sudah berbentuk bit atau binary. Misalnya binarinya itu adalah 100101. Kita lanjut ke yang decapsulation, yaitu merupakan kebalikan dari encapsulation. Nah, ketika sender sudah berproses dan sudah menjadi berbentuk bit, si refernya itu akan mengurangikannya. Lalu di sini saya sudah masuk ke network layer pada data link header dan data link tailornya itu akan atau dihapus, kemudian naik lagi ke yaitu transport layer IP-nya itu juga akan dihapus, lalu naik lagi ke application TPC atau UTP-nya itu akan dihapus, lalu si refernya itu bisa menikmati datanya dan dia sudah bisa kembali menjadi bentuk data. Nah, jadi intinya itu sender ini melakukan proses encapsulation kemudian diubah menjadi bentuk bits, lalu si refernya itu melakukan uraian yaitu proses decapsulation dan bit dia ubah menjadi bentuk data. Kita lanjut ke materi yang terakhir mengenai ISO model. Nah, pada awal video saya menjelaskan
bahwa TCP IP itu lebih sering digunakan dibandingkan dengan OSI. OSI itu lebih sering digunakan sebagai bahan pembelajaran karena TPC itu lebih sering digunakan karena TCP itu dari sisi perkembangan protokol juga dan juga modelnya lebih bermain dibandingkan OSI layar. Namun OSI layar bisa dipelajari karena mudah dipahami. Nah, sebelum networking model ada setiap vendor itu membuat atau memiliki networking modelnya masing-masing karena setiap vendor memiliki networking model yang berbeda-beda. Maka komunikasi antara vendor sulit dilakukan. Jadi usaha untuk membangun suatu jaringan kompor sangat besar banyaknya vendor dari itu. Bagaimana upaya agar tetap bisa berkomunikasi dengan baik antara vendor atau satu vendor yang lain. Karena itu dibuatlah suatu model atau satu standar atau spesifikasi umum oleh ISO yaitu International Organization for Standardization pada tahun 1984 yaitu nama OSI atau Operation atau biasanya juga disebut. Sekian video dari saya, mohon maaf apabila kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.